siang dulur-dulur Bima Kartika Channel. Hari ini tim Terabas Alas mau berbincang-bincang tentang soal budaya. Kita kali ini berada di Dusun Balai Kambang, di tepatnya Trawas, Mojokerto. Di belakang ini ada yang namanya situs perjanjian suku Domas. Nah, gitu. Di sini sudah ada sesepuh kita yang mau menjang kita, mau memberikan mengupas tentang perjanjian di sini maupun di Gunung Penanggungan. Kita kali ini sudah dapat buku dari penerbitan Bapak Gatot. Ini bukunya. Nah, ini judul bukunya adalah Gunung Penanggungan Awal Peradaban dan Menyimpan Teknologi Leluhur. Nah, di sini. Ini kita bertanyakan langsung kepada beliau yang menerbitkan buku ini, gitu. Jadi Pak Gatot, ya. Apa betul nama Gunung Penanggungan itu Gunung Pawitra, Pak? Betul. Kan banyak sekali memang sekarang, ada yang menamakan Pawitra, ada yang menamakan Mahameru, kan versinya banyak. Nah ini versi Bapak ini Gunung Pawitra, apa betul Pak? Betul, disebutkan di dalam buku-buku kuno bahwa Gunung Penanggungan itu konon bernama Pawitra. Nah, yang disebut dengan konon ini yang dipertanyakan. Apa pada zaman Majapahit, zaman Singosari, zaman Kahuripan, zaman Pedang atau zaman Purba? Nah, di sini banyak yang para ahli masih belum bisa memastikan. Kemungkinan justru nama Purba, zaman Purba sesuai dengan cerita, jadi yang berbentuk legenda, yang berbentuk mitos, dan sesuai juga dengan bukti-bukti empiris yang ada. Jadi jauh sebelum ada kerajaan Kahuripan, Pak ya. Ya. Oh, ya. Mengapa Pak? Mengapa kok disebut Pawitra ya? Pawitra itu artinya kan suci, tirta para perwita, atau tirta amerta. Jadi gunung suci. Tirta itu air, artinya air. Jadi gunung suci yang menyangkut air suci. Nah, ini ada kaitan dengan satu cerita kuno yang dipercaya oleh justru semua bangsa di dunia, Pak. Bahasa Nusantara. Bahwa ada legenda yang mendunia yang menyangkut tentang pewayangan yang ditayangkan dalam film pewayangan, bahwa pada suatu saat ada tokoh yang namanya Bima itu mengaduk laut untuk mencari air suci, Tirta Parwitasari, air suci. Maka didapatkanlah air suci itu, dan mengaduk laut itu yang dipakai adalah puncak Gunung Semeru. Puncak Gunung Semeru dibuat mengaduk laut, dan setelah selesai ditempatkan di Gunung Pawitra ini. Jadi puncaknya Pawitra, maka disebut Gunung Pawitra, Gunung Suci, air suci. Jadi dari kata-kata Tirta Parwitasari, Tirta Amerta. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa pengertian gunung air suci atau gunung suci itu apa. Nah, ini ada kaitan juga dengan istilah Kahuripan, di mana kerajaan Kahuripan itu berdiri di wilayah Gunung Penanggungan dan sekitarnya. Jadi kehidupan air yang bisa menghidupi semua yang ada di lingkungan itu, tidak hanya manusia tapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan, untuk kepentingan rumah tangga, kepentingan irigasi, untuk bahkan air layak minum. Jadi air kehidupan. Kita tahu memang di Jawa ini banyak gunung, Pak ya. Ya. Sedangkan di buku ini Bapak menceritakan tentang Gunung Penanggungan. Apa istimewanya Pak kira-kira di dalam gunung ini? Pada episode yang lalu
sudah saya terangkan tentang salah satu keistimewaan dari Gunung Penanggungan. Nah, nanti berikutnya akan kami terangkan lagi tentang keistimewaan yang lain. Jadi minimal ada 4 keistimewaan di sini. Yang satu, saya ulangi episode yang lalu sekilas saja, bahwa ternyata menurut pandangan Empu Sendok yang eksodus dari wilayah tengah Pulau Jawa ke timur Pulau Jawa, akhirnya menempati Gunung Penanggungan sebagai pusat pemerintahan. Karena Gunung Penanggungan itu ternyata sesuai dengan doktrin kosmogoni atau doktrin kosmologi. Strukturnya persis dengan doktrin itu. Jadi di mana satu kepercayaan zaman kuno atau bahkan keyakinan zaman kuno bahwa jagat raya ini merupakan satu lingkaran kosmis yang dimana di tengah-tengah tempat tinggal para dewa dengan dikelilingi oleh 8 benua dan 8 samudra serta dikelilingi oleh cakrawala. Nah, struktur Gunung Penanggungan persis seperti itu. Berada satu puncak dikelilingi oleh 8 bukit atau 8 anak gunung. Bahkan mengelilingi puncak itu dari 8 bukit atau 8 anak gunung ini berseling-seling tinggi rendah. Terus dari jauh juga dikelilingi oleh samudra, keterangan oleh dalam episode yang lalu. Bahkan dari sangat jauh sekali ada kerajaan cakrawala. Nah, ini salah satu keistimewaan dari Gunung Penanggungan. Sedangkan yang keistimewaan yang lain, kedua ya, bahwa Gunung Penanggungan ini sesuai dengan prasasti Jedong. Di Gapura Jedong gitu ya. Gapura Jedong ada prasasti, diketemukan 12 prasasti di situ. Itu prasasti Jedong pertama itu berangkat tahun 926 Masehi. Kalau Sakanya 828. Saka. Ya, Saka. Dan kedua, prasasti yang kedua berangkat tahun 928 tahun Masehi, tahun Sakanya 840. Itu Empu Sendok belum menyatakan mendirikan kerajaan. Jadi masih meneliti Gunung Penanggungan. Apakah betul bahwa Gunung Penanggungan ini strukturnya sesuai dengan doktrin kosmogoni Buddhisme itu? Nah, setelah itu baru Empu Sendok pada tahun 851 Saka atau Masehnya 950 itu membuat satu prasasti yang namanya Prasasti Cunggrang, Prasasti Sugi atau Prasasti Cunggrang yang sekarang terletak di Desa Sugi, Dusun Sugi, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, gunung dalam Prasasti Sugi disebutkan bahwa wilayah itu oleh Empu Sendok dinyatakan sebagai wilayah Sima atau perdikan. Artinya wilayah yang bebas pajak dan istimewa. Nah, di situ kalau kita teliti lebih lanjut, Gunung Penanggungan ini rupanya dinyatakan sebagai pusat pendidikan di kampus pada masa itu, sekaligus pusat industri. Nah, ini yang masih harus dicari bukti empirisnya. Tapi menurut saya cukup bukti. Nah, sekarang contoh aja ya. Mojopahit itu negara besar yang makmur dengan sistem pertahanan yang sangat kuat. Dan Mojopahit berusia 200 tahun lebih, hampir 300 tahun. Lantas Mojopahit itu terlibat jalur apa sehingga menjadi negara yang besar, kuat dengan makmur? Apa lewat jalur ritual? Kan tidak semata-mata itu. Jelas lewat jalur iptek, sains dan teknologi. Dan ada sistem pendidikan. Maka sistem pendidikan itu yang berjenjang, yang sistematis itu dimulai pada masa Empu Sendok. Sehingga Gunung Penanggungan ini sebetulnya konon merupakan kampus. Yang ketiga, Gunung Penanggungan ini sesuai dengan semua keyakinan para ahli sejarah dan para arkeolog,
merupakan satu-satunya gunung, tidak hanya di Jawa, bahkan di Nusantara, itu yang menyimpan bukti paling banyak, bukti-bukti tentang keberadaan sejarah kuno bangsa Indonesia. Jadi satu-satunya gunung yang menyimpan bukti-bukti arkeologis paling banyak tentang sejarah kuno bangsa Nusantara. Se-Nusantara itu Ya. ya. Nah, ini dimulai dari penelitian pada tahun 1935 ya, Oke. 1940 oleh ilmuwan atau para peneliti dari Eropa, Belanda yang namanya Agil dan Studheim. Di situ diketemukan 81 situs, 81 percandingan Di lereng gunung, Pak. di seluruh gunung ini. Nah, diketemukan 81 percandingan. Itu belum artefak yang lain seperti Dua Rapala, Paku, Umpak, terus seperti Ligayoni, seperti Padmasana, itu tersebar di mana-mana. Dan pada tahun 1000 setelah kemerdekaan ya, tahun 1951 itu ada penelitian kembali terus diteruskan pada tahun 1975. Itu yang kedua. Yang ketiga 1983 dan terakhir 1990 yang dipimpin oleh Aris Munandar, sekarang Profesor Doktor besar di UI. Itu baru menginventarisir situs yang diketemukan oleh Studheim itu sekitar 41. Nah, karena medannya berat. Adik-adik ini, mas ini kan Mas Huda, Mas Mul kan tahu betapa beratnya medan Gunung Penanggungan. Ya. Sehingga peneliti waktu itu kualan hanya mendata atau menginventarisir 41. Ini sebetulnya 81. Ya, Ini menurut menurut awal. pandangan mereka, Oke. para ahli. Tapi coba sekarang kita mendengar pendapat para peneliti amatiran. Lebih dari 100. Kembali kita menanyakan kepada orang lokal. Nah, seperti mas ini sekalian orang lokal seperti saya ini. Oke. Bahkan lebih dari 300. Itu betul. Ini bukan main-main. Jadi yang jelas semua para ahli sejarah, ahli arkeologi itu mengatakan Gunung Penanggungan itu satu-satunya gunung yang menyimpan bukti paling banyak tentang keberadaan sejarah kuno bangsa Nusantara. Itu yang ketiga keistimewaannya. Iya. Yang keempat itu rupanya Empu Sendo membedakan atau menunjuk Penanggungan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Medang yang diteruskan oleh Erlangga dan namanya diganti Kahuripan, yang wilayahnya seluruh Jawa dan Nusa Tenggara. Tapi pusatnya di sini, ibu kotanya. Jadi kita menunjuk Penanggungan itu sebagai satu bagian yang dibagi puncak gunung, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, kaki gunung dan lembah. Nah, itu ada ketertarikan dan kecurigaan oleh Ibu Sendo bahwa kemungkinan besar di Penanggungan ini masih tersimpan satu misteri keberadaan teknologi masa purba. Nah, ini kita sekalian kalau melihat para peneliti sampai 4 kali, mungkin 5 tahun sekali. Nah, kita orang lokal yang tiap hari, kita pun sekarang di lereng barat Gunung Penanggungan. Saya katakan lereng tengah, lereng tengah bisa lereng bawah. Ini bukan di kaki gunung. Tiap hari kita selalu bergelut dengan Penanggungan. Nah, di sini bukti-bukti bahwa dimungkinkan Penanggungan ini gunung purba yang menyimpan banyak arkeologis yang berasal dari masa purba. Contoh saya pernah masuk ke Gua Kidul.
masuk ke dalam, Pak. Di dalam. Di mana sebelumnya sudah dapat informasi bahwa di perut gunung bagian bawah itu ada tandon air raksasa. Tandon air raksasa. Dan ternyata saya baru hanya 200 meter. Tidak berani terus karena berbahaya. Sekarang kan ditutup. Karena berbahaya, banyak orang masuk tidak kembali. Itu saya melihat sendiri, menemukan pipa atau paralon dari batu yang nempel di padas. Di padas, bahkan lorongnya kecil sekali. Kita masuk dengan merangkak. Nah, ini cukup panjang dan sangat bagus pembuatannya paralon atau pipa dari batu. Sangat bagus. Jelas di sini ada peradaban. Tidak mungkin ini zaman Majapahit, tidak mungkin zaman Kauripan. Bahkan berarti sebelumnya. Nah, itu satu. Lantas kedua, di samping tandon air raksasa di perut gunung bagian bawah, di atas pun ada tandon air. Nah, kita tahu bahwa Gunung Penanggungan ini satu puncak dikelilingi 8 gunung yang tingginya bersila-sila. Ya. Tiap hari ada kabut di situ. Itu namanya jebakan kabut. Jebakan kabut. Kabut itu akan mencair, masuk ke tanah, sehingga merupakan tandon. Jadi ribuan kubik tiap hari dari kabut yang naik ke atas mencair. Nah, disinilah salah satu juga pengertian bahwa Penanggungan ini penuh dengan air. Air itu air yang sangat tinggi kualitasnya. Betapa disaring lewat kabut masuk ke dalam tanah, sehingga dinamakan pawitra tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lantas kita tahu bahwa di Penanggungan ini banyak dorpal. Dorpal itu batu. Kita batu biasa. Tapi kalau diteliti, tetap batu berubah. Yang punya anomali, namanya anomali magnetis. Oh ya, anomali magnetis. Nah, kita tahu batu gubuk, tahu batu bajul, tahu batu rantai, tahu batu jaran. Terus ada lagi batu yang belum diberi nama, seperti di perempatan itu atau di Bundar Sembunyi. Nah, ini dorpal. Dorpal ini anomali. Nah, kalau misalnya watu jaran yang di balik kambang ini dan watu rantai tidak dicagar oleh BPCP, saya mungkin tidak tertarik. Dicagar, berarti BPCP pernah meneliti dengan tenaga ahlinya yang otomatis bisa dipercaya ya. Yang bahwa watu rantai dan watu jaran itu mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Nah, ini yang satu misteri. Jelas ini bukan zaman Majapahit dan zaman Medang, justru ribuan tahun sebelum Masehi. Di situ ada relief sederhana, jaran berbentuk, orang menyebut batu jaran itu orang lokal. Kalau kita amati semacam pesawat terbang, helikopter. Itu tadi saya foto lagi, dulu saya sering foto itu. Nah, ini yang anomali, yang misteri. Ada juga puduk samaran, ada batu pecah di komplek Ubaya. Ini jelas batu dorpal ya, dorpal yang mempunyai makna atau nilai sejarah zaman purba yang perlu terus dipelajari, diteliti pada tahun berapa. Nah, ya kita tidak punya alat ya, kita orang manual. Jadi andai kata kita bahwa alat mungkin sangat ketahuan ada apa di dalam batu itu. Ini berikutnya alasan kenapa saya menyebut ini menyimpan peradaban leluhur dari cerita-cerita kuno yang diakui yang sifatnya mendunia ya, bukan cerita lokal. Itu ada termasuk doktrin kosmogoni tadi, di mana dewa memindah gunung dari Jambu Dwipa ke Jawa Dwipa. Jambu Dwipa ke Jawa Dwipa. Nah, atas perintah Maharaja Mahasiwa, maka semua dewa memindahkan gunung dari Jambu Dwipa ke Jawa Dwipa. Nah, di sini oleh para budayawan diartikan bahwa pindahnya atau
importnya ya, kita atau ekspornya mereka dari India ke Nusantara atau ke Jawa. Nah, tapi setelah kita teliti lebih lanjut, di Jawa ini ada satu cerita Semar Mindak Gunung. Oh iya Pak. Nah, pikulane kayu Walikukun, talinya Gunung Simbulan. Nah, sekarang siapa niru siapa? Apa Tantu Pagelaran? Ya, itu yang tadi Debam Mindak Gunung meniru Semar Mindak Gunung, atau Semar Mindak Gunung meniru Tantu Pagelaran? Saya yakin itu Tantu Pagelaran meniru Semar Mindak Gunung, karena yang mengubah ini bahasa Eropa, sehingga Semar diartikan mahasiswa. Ingat bahwa bahasa-bahasa Eropa, bahasa Arab, bahasa India ini satu gen, satu genetik, satu dulur, gennya dekat. Gede dulur itu ngedowo, peneguru. Kalau bicara dengan konsonan double, baik India, Arab maupun Eropa. Nah, sekarang juga jadi bahasa Amerika dan bahasa Australia. Nah, sehingga Semar diartikan mahasiswa. Kalau jelas itu Semar. Nah, saya masih kecil. Tiap kali ke tempat lain, ya misalnya ke Banyuwangi, ke Malang, Surabaya, mengatakan di mana cerita itu Mbah? Di sana, tidak menunjuk tempatnya. Tapi setelah saya ya 50 tahun yang lalu ya datang ke Penanggungan, cerita itu muncul. Saya tanyakan di mana? Di Gedung Udi. Itu jelas. Berarti cerita itu di sini. Semua mengatakan di Gedung Udi. Bareng dipikul, ono perapan gedhogno wakul, ya. Terus kaget, pedot taline kececer dari gunung. Itu jelas. Ini ada teknologi pengurukan. Nah, kalau disebutkan bahwa itu pindahnya peradaban atau budaya dari India ke Jawa, itu kok kurang tepat. Di sini punya pengertian dari Jambu Diwo ke Jawa Diwo ini. Jambu Diwo ini akan memandu alam Senyoru, alam konsep, dilahirkan, divisual dalam bentuk materi. Nah, ini yang merupakan indikasi ya, bahwa ini pusat pendidikan. Makanya pada zaman Erlangga itu nama Abhiseka pada saat dilantik di Candi Kebuiren. Berarti belum pakai nama Erlangga Pak? Sudah, tapi nama Abhisekanya itu Sri Maharaja Silokeswara dalam Erlangga Dharma Bangsa Anatari Krama Utuga Dewa. Itu nama Abhisekanya. Jadi Sri Maharaja Sri Lokeswara Dharma Bangsa Erlangga Anatari Krama Utuga Dewa. Tapi setelah beliau wafat, beliau oleh penerusnya, oleh anak ibunya dipatungkan, artinya diabadikan dengan nama Abhiseka Sri Aji Paduka Buku Sang Pinata Gantar Ninggawan. Sri Aji Paduka Buku Sang Pinata Gantar Ninggawan. Nah, Gantar Ninggawan ini oleh para ahli Belanda ditafsirkan mahasiswa. Nah, si Profesor Dr. Slamet Mulyana, jadi sejarawan yang sangat handal ya, populer pada sebagai guru besar di UI waktu itu menafsirkan Gantar Ninggawana ini Betara Guru. Nah, kata Betara Guru ini mencurigakan. Coba kita teliti lebih lanjut. Ternyata Betara Guru itu guru besar. Sekarang Profesor Doktor. Jadi beliau setelah lengser ke Prabon kan bertapa. Nah, bertapa ini bukan berarti bertapa diam, enggak. Dia diam di Jolotundo, dia buka pendidikan. Dia mendidik kepada generasi penerusnya, kepada pemerintahan penerusnya, tentang pemerintahan, tentang pembangunan, tentang politik. Enak menjadi guru. Sehingga pembangunan pada zaman Erlangga terus berlanjut. Makanya Mojopahit menjadi besar. Itu tadi penjelasan dari Bapak Gatot yang menerbitkan buku ini, bukunya seperti ini. Nah, kelihatan? Apa kelihatan? Oke, seperti ini bukunya.
jika teman-teman ingin mendapatkan buku ini langsung hubungi ke Bima Kartika Channel. Sekarang kita kembalikan ke Pak Gatot. Mungkin Bapak Gatot ada pesan dan kesan untuk buat teman-teman. Oke, monggo Pak Gatot. Kayak begini ya pada anak-anak. Hendaknya kita, apalagi yang masih muda-muda itu mencoba untuk belajar sejarah bangsa. Belajar sejarah bangsa. Jadi kan tiap kali naik ke gunung-gunung, melihat situs-situs ini tidak sekedar mencari udara segar, olahraga, tidak sekedar itu, tapi juga melacak sejarah leluhur. Dengan mempelajari sejarah bangsa, tumbuh rasa percaya diri. Karena apa? Kita bangga kepada leluhur yang telah demikian hebatnya membangun kerajaan dengan bangun-bangunannya. Atas bangga kepada leluhur ini tumbuh rasa bangga sebagai bangsa. Rasa bangga sebagai bangsa ini pada ujungnya rasa percaya diri sebagai bangsa. Nah, jadi kalau tidak punya rasa percaya diri sebagai bangsa, kita bangsa yang menjadi bulan-bulanan, menjadi bangsa yang yang sudah ternilai dalam pergaulan internasional. Sebab modalnya rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri didapat dari sejarah. Nah, dengan demikian mohon kalau yang naik gunung tidak, walaupun apapun tujuannya, jangan lupa untuk menghormati leluhur yang telah susah payah membangun bangunan sedemikian luar biasa, dan kita ini alat cucunya agar kita tahu sejarah. Oke, terima kasih guys. Terima kasih juga Pak Gatot atas waktunya. Kali ini kita sudahi dulu karena terlalu panjang memang ya. Kita mau sudahi dulu untuk menceritakan garis-garis seperti tadi. Tunggu saja di YouTube channel berikutnya. Oke. Salam Trapas Alas Community Bima Kartika Channel. Oke, ciao.